pada anak ini hampir setiap bulan saya menemukan. Dengan rata-rata angka usianya adalah berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun oke lah. Ini 10 tahun, 8 tahun rata-rata yang saya temukan sering pada anak laki-laki, ya. Ada pada anak perempuan, tapi pada anak perempuan lebih sering terjadi karena ada penyakit lain. Nah, kalau yang hipertensi esensial pada anak-anak ini yang saya temukan sering pada laki-laki yang memang tidak ada penyakit lainnya. Ya, nah kita sekarang mulai dulu kenapa sih sebelum sampai hipertensi biasanya pasti akan mengalami penyakit-penyakit infeksi ginjal dulu ya. Nah, salah satu yang paling sering adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih pada anak, kalau kita lihat di sini ada bertumbuh dan berkembang. Jadi harus dibuktikan kumannya itu berkembang biak ya dalam saluran kemih dan jumlahnya pun bermakna ya. Jumlahnya bermakna ini terkait dengan bagaimana cara mengambil dari sampel urin tersebut ya. Kemudian dibedakan ISK simplex sederhana, artinya tidak ada kelainan apapun dari struktur ginjal maupun anatomi ginjal. Ya, ada ISK kompleks. Kalau ISK kompleks ini terkait dengan kelainan anatomik maupun kelainan fungsi. Ya, baik secara anatominya, bentuk dari saluran kemih itu sendiri maupun fungsinya keluar dari atau terganggu dari fungsi ginjal sebagai filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Ya, itu terkait segmen. Nah, kemudian ini contoh ada kelainan, ada batu saluran kemih, ya, ada bentuk saluran kemih anomali, ya, buli-buli neurogenik. Ini artinya ada penyakit yang menyebabkan terjadinya atau efek dari penyakit tersebut akhirnya menyebabkan proses ekskresi terganggu, proses sekresi terganggu, atau proses filtrasi terganggu. Ya, ini salah satunya. Kemudian kita juga melihat ada bakteri urea, tapi nggak ada gejala. Ini sering juga kita temukan. Jadi anaknya biasa-biasa aja. Hanya saja ketika pemeriksaan rutin, ya misalnya ada keluhan lain, kita lakukan pemeriksaan urin, ternyata kita temukan terdapat bakteri dalam jumlah yang bermakna. Ya, ingat bermakna ini terkait dengan cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel, pengiriman sampel, ya, memasukkan sampel dari urin dari tempat langsung, tempat dikeluarnya ke pot pemeriksaan itu juga mempengaruhi jumlah, ya. ISK simptomatik ada gejala. ISK asimptomatik tidak ada gejala. Gejala yang paling sering dibagi dua, ya. Jadi yang simptomatik ini kita lihat dulu apakah dia mengenai parenkim ginjal. Parenkim ginjal ada dua kan, medula, korteks dan medula. Daerah mana yang terkena? Nah, dari sini adik-adik harus ingat daerah dari anatomi ginjal yang di korteks apa saja, yang di medula apa saja, ya. Nanti adik-adik pada PBL itu kan sudah dapat ya, parenkim ginjal terdiri dari apa saja, ya. Kemudian di medula ginjal organnya apa saja dari struktur ginjal tersebut. Kemudian yang di luar ginjal, renal, prarenal, renal, pasca renal atau postrenal. Postrenal apa saja, ya? Itu bisa kelihatan lokasi tempat terjadinya atau resiko sehingga terjadi infeksi saluran kemih, ya. Kalau kita melihat di sini, saluran kemih kita terbagi dari dua. Saluran kemih bawah dan saluran kemih atas, ya. Kalau bawah ini salah satunya mulai dari vesika urinaria, ya, di mana biasanya ditandai oleh gangguan miksi, disuria, nyeri, polakisuria sering ya, berkali-kali meskipun sedikit-dikit tapi sering ya, atau urgensi, rasanya ngebet kayak pengen kencing tapi kok susah nggak keluar ya, itu urgensi. Nah, ini kuman. Kuman kalau tadi lihat lokasinya, ISK bawah, ISK atas. ISK atas biasanya meliputi dari parenkim ginjal sampai ureter, ISK bawah dari sistis, dari vesika urinaria. Ya. Nah, ini lihat dari jumlahnya. Jumlah kuman, jika
air kemihnya diambil secara spontan melalui urin kolektor, ditampung, dibersihkan dulu kemaluannya. Setelah dibersihkan dari atas ke bawah, ya, kemudian baru dipasang urin kolektor, plastik yang digunakan untuk menampung urin. Ya, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan midstream, ya, bisa juga langsung semuanya dari awal sampai akhir. Nah itu. Ketika mengambil dari awal dan akhir, ada kemungkinan tercemar sama bakteri yang ada di perineum, di kulit, di permukaan kulit, ya. Meskipun sudah dibersihkan, ya. Tapi kalau melalui katerisasi, kemungkinan paparan tersebut menjadi lebih kurang, lebih kecil lagi, ya. Makanya jumlahnya jika diambil dengan cara sedemikian rupa, jumlahnya harus lebih dari 100.000 koloni, ya. Dan 2 kali pemeriksaan pada pada wanita itu didapatkan seperti ini, didapatkan dengan jumlah yang sama seperti ini, berarti menunjukkan memang ada bakteri, ya. Nah, aspirasi, kita tahu bahwa urin itu steril, ya, urin steril, tidak ada kuman mestinya. Dia akan ada kuman ketika dia terjadi gangguan tadi, fungsi atau gangguan anatomis, ya. Nah, ketika kita melakukan aspirasi suprapubik, maka kemungkinan untuk terpapar dari perineum, alat kelamin, ya, daerah kelamin dari depan ke belakang, di mana di situ memang banyak bakteri akibat adanya anus, ya. Nah, itu kan daerah kotor. Nah, dari situ kemungkinan terpapar besar. Nah, ketika aspirasi suprapubik diambilnya dari atas, vesika urinaria, dari simpisis, perut bagian atas, di mana lokasi dari vesika urinaria. Ketika diambil dari situ, kemungkinan terpapar kuman menjadi minimalis atau sangat kurang, nggak mungkin lah, kecuali mungkin tidak dilakukan aseptik, antiseptik dengan baik. Ya, jadi harus steril. Kalau kita menemukan kuman berapapun jumlahnya, maka dianggap ada kuman dan bermakna. Ya, meskipun jumlahnya cuma 10, ya, tetap dianggap bermakna. Epidemiologinya, kalau adik-adik lihat, ya, tergantung memang jenis kelamin, umur. Umur bayi sering pakai pempes, jarang diganti pempesnya, pasti sering terjadi. Jenis kelamin laki-laki sama perempuan, kemungkinan dengan anatomi laki dan perempuan yang berbeda, maka ISK lebih sering pada perempuan, ya, karena jarak dari anus ke meatus, uretra, eksternum, jarak dari anus ke vaginalis, ya, meatus vaginalis itu sangat pendek, sehingga memungkinkan terjadinya kuman yang dari daerah anus ke daerah uretra. Nah, kalau pada laki-laki sedikit faktor-faktornya. Nah, obesitas juga mempengaruhi, ya, karena kelembapan di daerah perineum menjadi lebih besar, lebih sering, sehingga kemungkinan terjadi infeksi saluran kemih menjadi lebih besar, ya. Makanya pada neonatus cukup tinggi, ya, bisa sampai 14%, ya. Ditandai dengan demam tinggi, rewel, nggak jelas, ya, dan pada bayi menjadi lebih besar lagi, ya. Neonatus kan belum bisa apa-apa, ya, dan daya tahan tubuhnya masih lemah. Kalau sudah bayi, sudah daya tahan tubuhnya sudah menjadi lebih baik, maka biasanya mulai berkurang, ya. Kemudian asimptomatik ini juga bisa didapatkan pada angka 0,3%, jadi sedikit, ya. Rata-rata kita menemukan pada bayi balita yang pakai pempes, ya. Tapi tidak jarang pada anak juga, ya, anak-anak yang kecil-kecil yang senang main atau seneng main tapi nggak mau pipis dia tahan, itu juga sering kita temukan. Kemudian anak-anak yang sering konstipasi, sembelit, nggak mau BAB, nggak mau buang air besar dengan rutin, jadi dia tahan, itu juga sering kita temukan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih harus menjadi perhatian, ya, jika ada kelainan pada ginjal yang seperti reflux vesiko-ureter. Reflux, ya, reflux berarti aliran balik yang mestinya dari vesika urinaria ke uretra, ya. Nah, kemudian dari ureter ke vesika, jadi kan dari renal, ureter,
vesika uretra. Ini ada aliran balik dari vesika ke ureter, ya, yang disebut reflux vesika ureter atau uropati obstruktif. Jadi ada sumbatan di bawah sehingga menjadikan aliran yang mestinya dari vesika ke uretra menjadi vesika ke ureter. Atau 50-50, sebagian masuk ke uretra tapi ada sebagian kecil yang masuk ke ureter. Nah, ini juga menjadi bahaya, ya. Jadi terjadi kemungkinan ascending, kuman yang secara ascending. Jadi, nah ini ISK salah satu penyebab utama gagal ginjal terminal ini, yang makanya saya bilang kenapa ketika kita berpikir, oh ini gagal ginjal akut karena obat, oh ini gagal ginjal akut karena ini, karena ini. Nah, itu sebenarnya masih dalam proses terus kita lakukan penelitian-penelitian. Berapa jumlah kasusnya, apa infeksi yang menyertainya, gitu ya. Nah, pielonitis kronis atau infeksi saluran kemih bagian atas itu sering datang dengan keluhan demam tinggi saja, tidak ada yang lain. Bahkan diperiksa urin negatif, ya. Nah, hal-hal seperti ini kadang tidak disadari oleh tenaga kesehatan yang menangani, dalam hal ini nanti PPK tingkat 1 atau dokter layanan primer, ya. Karena memang di sana fasilitasnya sama kejadiannya mungkin jarang, jadi berpikirnya cuma demam-demam biasa. Hati-hati, demam biasa, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada muntah, nggak ada mencret, nggak ada keluhan kencing, sakit nggak ada, ya. Tapi demam tinggi, menggigil, nah itu hati-hati, itu bisa infeksi saluran kemih, ya. Ini adalah etiologinya. Tentu yang paling ditakutkan adalah E. coli, karena E. coli ini sebenarnya tempat normalnya itu adalah di saluran cerna. Kok bisa nyampe ke saluran kemih? Ya tadi, pada perempuan jaraknya, ya. Kemudian pemakaian pampers jarang diganti menjadi media yang baik untuk terjadinya infeksi. Kemudian bisa juga dari Pseudomonas, ya, Streptococcus, ya itu sebenarnya Streptococcus ini kan kuman-kuman yang komensal di kulit, ya. Nah, tapi balik lagi, ya, kalau kuman-kuman proteus dan lain-lain, ya, itu juga sebenarnya kuman-kuman yang pada dasarnya jumlahnya kecil, mikroflora normal, ya, cuman bisa menjadi penyakit ketika daya tahan tubuhnya remah, ada faktor resiko, ya. Kemudian ada lagi nih, kuman proteus, dia menghasilkan urease. Jadi urease ini bersifat basa, ya. Dia akan merubah urium menjadi amonium sehingga pH urin akan meningkat, ya. Nah, pH urin yang meningkat ini akan salah satu juga menyebabkan mudah terjadi infeksi saluran kemih, ya. Kemudian pada suasana yang alkali, dalam hal ini basa, ya, tadi pH-nya di atas 7, ya. Kita normalnya kan 6-7. Di bawah 6 asam, 6 sampai 7 kita masih anggap normal. Ini bisa, suasana ini bisa menyebabkan kemungkinan terbentuknya endapan pada ion-ion organik, ya. Ion anorganik dalam hal ini kalsium, magnesium, fosfat, ya, yang akan mengendap nanti akan membentuk batu, ya. Nah, ISK cara ascenden bisa terjadi kuman dari uretra naik ke atas. Bisa juga secara hematogen, ya. Pada neonatus daya tahan tubuhnya lemah, dia menjadi hematogen, ya, penyebarannya secara hematogen. Bisa juga secara limfogen maupun perkontinuatum. Perkontinuatum misalnya ada luka di daerah misalnya balanitis, ya, balanitis radang pada pada penis, ya, pada gland penis, ya. Nah, itu bisa kumannya perkontinuatum masuk ke dalam, ya. Nah, resiko-risiko lain adalah phimosis, ya, yang dimana preputium, kulit dari penis tidak kulit daripada gland penis dia menutupi dan tidak bisa dibuka sehingga gland penisnya menonjol keluar, ya. Makanya kenapa harus disunat sehingga gland penisnya nampak, preputiumnya cuman di daerah lingkaran itu aja, ya. Kemudian sinekia kalau pada laki-laki phimosis, kalau pada perempuan namanya sinekia. Sama, ya. Jadi kalau pada laki-laki preputium, kalau pada sinekia vagina ini labia minornya, ya. Preputium sama labia minor. Labia minornya menutupi meatus urita externum. Ya, ada lagi epispadia, hipospadia di mana meatus uretra externumnya di luar, bukan dari lokasi sesungguhnya.
Salah. Maaf. Ya. Nah, ini manifestasi klinisnya balik lagi, bisa letargi, ya nggak jelas, muntah, diare. Makanya kasus-kasus muntah, diare, ya kemudian demam tidak jelas, penurunan kesadaran, kejang, itu kasus-kasus yang dimana salah satu yang kita tekankan dengan hipertensi, dengan riwayat hipertermi, ya hipertermi di mana suhunya di atas 39 sampai menggigil, kita pikirkan infeksi saluran kemih, ya. Nah, manifestasi umur lebih tinggi sampai usia 4 tahun, ya. Jadi 2 tahun pertama lah, ya di bawah balita terutama, ya. Kalau pada anak lebih besar gejalanya biasanya disuria, ya, urgensi, sakit perut. Ya, sakit perut juga merupakan salah satu kasus yang sering ditemukan pada anak sekolah, ya. Keluhannya bilangnya sakit perut, tapi pas kita cek pada pemeriksaan apapun kita tidak menemukan apa-apa. Barulah kita lakukan pemeriksaan urin, ditemukan. Dari situlah baru kita tanya faktor resikonya. Faktor resikonya tadi menahan kencing. Kenapa menahan kencing? Karena WC di sekolah kotor, ya, karena bermain, ya, atau salah satunya tadi sembelit, jarang BAB dengan rutin, ya. Ngompol, enuresis, ya, itu ngompol juga merupakan salah satu kemungkinan dari infeksi saluran kencing, ya. Nah, pielonefritis tadi di daerah parenkim ginjal. Parenkim ginjal kita tahu ada korteks dan medula, ya. Ini biasanya ditandai demam tinggi menggigil dan ada nyeri pinggang biasanya. Tapi kalau pada anak kecil kan nggak bisa ngeluh dia. Semua perut dia tunjuk, sini sakit iya, sini sakit iya, sini sakit iya. Jadi pada anak-anak agak sulit, makanya tadi hipertermia, menggigil, kemudian mual muntah, sakit perut, jangan lupa pikirkan infeksi saluran kencing, ya. Nefritis bakterial vokal akut, ini berarti daerah-daerah vokal, ya. Kalau kita lihat kemarin lobus ginjal, lobulus ya, piramis, itu juga merupakan salah satu daerah tempat kemungkinan bisa terjadi secara lokal, ya. Ini kalau kita lihat di sini dikatakan nefritis bakterial interstisial, ya, yang dulu disebut nefropenia lobaris, ya. Kalau dia lihat ingat anatomi, ya terbentuk lobus ya dari piramis di ginjal itu sendiri. Kemudian pada sistitis, infeksi saluran kemih bawah, ditandai nyeri perut bagian bawah, ya, nyeri pada saat berkemih atau rasa tidak nyaman. Ini dari American Academy of Pediatrics. Ingat ya, kalau ada 2 bulan panas, ya, nggak jelas, letargi anaknya, pikirkan infeksi saluran kemih, ya. Jika diperlukan biakan urin. Nah, biakan urin tidak semua punya, lama juga nunggunya. Jadi biasanya kasus-kasus seperti ini kita langsung tembak. Dalam hal tembak, secara empiris ada nih penelitiannya bahwa kasus seperti ini biasanya ISK. Ya udah, kita kasih antibiotik secara empiris, ya. Kemudian demamnya lebih dari 39, 2 hari, kebanyakan pada kulit putih, ya, di bawah 1 tahun, nggak ada penyakit lainnya, hanya demam saja. Nah, demam-demam sering juga pasien tuh datang dengan gini, dok, anak saya sering demam, dok, gitu. Anget-anget sih dok, nggak sampai tinggi gitu. Kalau diukur berapa bu? Ibu diukur nggak suhunya? Saya kalau ibunya bilang demam suka bilang, ibu diukur nggak? Kalau cuma pakai tangan saja agak sulit menentukan bahwa anak demam. Sebaiknya ibu menggunakan termometer, ya. Nah kalau cuma seperti itu biasanya saya nggak langsung percaya, saya gali dulu keterangan lain. Nah, jika ditemukan demam 38, nggak tinggi, demam 38,2, 38,5, anak masih main, tapi berat badan nggak naik-naik, badannya kurus. Nah, nafsu makan menurun, salah satu menjadi pikiran kita arahkan ke arah infeksi saluran kemih, ya, secara kronis, karena sering ditemukan. Jadi ketika kita melihat anak dengan berat badan tidak naik, ya, nafsu makan berkurang, sering demam, nggak ada batuk tapi sering demam, tidak hanya tuberkulosis yang harus dipikirkan, tapi salah satunya infeksi saluran kemih, ya. Ini salah satu pemeriksaan penunjang selain pemeriksaan darah, ya. Kadang-kadang leukosit darah normal, leukosit biasa normal,
ya. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan urin rutin kita temukan leukosituria. Kita temukan leukosit di dalam urin, kita temukan bakteri di dalam urin, ya. Salah satu penunjang lain yang sering kita gunakan adalah laju endap darah untuk melihat infeksi kronis, ya. Nah, kalau C-reaktif protein ini biasanya pada kondisi akut dan kronis sama-sama meningkat, ya. Nah, yang sering agak sulit dilakukan, yang sangat spesifik menunjukkan oh iya nih infeksi saluran kemih adalah prokalsitonin, ya. Nah, ini terutama pada kasus infeksi saluran kemih atas. Hanya saja tidak semua sarana kesehatan memiliki pemeriksaan tersebut. Yang paling mungkin leukosit, LED, dan C-reaktif protein. Itu ada di semua fasilitas layanan rujukan, ya, layanan rujukan tingkat 1. Puskesmas juga sudah ada. Cuman kalau yang CRP belum tentu ada, tapi layanan primer sudah ada. Pemeriksaan urin salah satunya melihat ada nggak sih leukosit esterase, ada nggak sih nitrit. Nah ini udah ada leukosit esterase aja udah deh, nggak usah lihat leukositnya lagi, nggak usah ngelihat ada leukositosis di dalam darah, nggak usah lihat. Urinnya menunjukkan leukosit esterase, urinnya menunjukkan nitrit. Ah udah, kalau sudah itu kita pikir infeksi saluran kemih, ya. Kemudian kita lanjutkan baru dengan pengambilan kuman, mengidentifikasi ada kuman, identifikasi dengan cara pengambilan sampel urin, ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian-penelitian untuk memberikan batasan ini benar ISK karena pengambilan dari midstream kemudian didapatkan lebih dari 50 pangkat 10 pangkat 3, ya, ini 10 pangkat 3. Ya, kemudian pada neonatus dengan menggunakan urin dengan urin bag, urin kolektor harus didapatkan jumlahnya sekitar diangkat 10 pangkat 5, ya, koloni forming unit. Nah, ini didapatkan, oh iya benar gitu. Ini penelitian-penelitian semua anak-anak ISK didapatkan seperti ini. Jadi kita nggak usah melakukan pemeriksaan, kita langsung melihat merujuk ke sini, udahlah kita bisa menentukan bahwa ini ISK. Ya, ini leukosit urea, bakteri urea, leukosit esterase yang tadi saya sampaikan, ini harus menjadi petunjuk salah satu infeksi saluran kemih. Ya, baru kalau misalnya nggak sembuh dengan pengobatan step pertama, step kedua ternyata berulang, kita baru sarankan pemeriksaan USG ginjal dan saluran kemih. Ya, setelah dilakukan USG ginjal saluran kemih masih belum ketahuan, tapi ada gejala, baru kita pikirkan pielografi intravena, ya. Nah, belum sampai ke pielografi intravena, khawatirnya ada batu, ada hidronefrosis, ada kelainan pada struktur ureter, ya. Bisa kita lakukan pielografi intravena. Step berikutnya masih belum ketahuan juga, kita lakukan mixio-cystourethografi, sama-sama menggunakan kontras, ya. Tapi dilakukan pada saat berkemih, ya, mixio-cystourethografi. Jadi kita melihat pada saat berkemih ada dorongan ke bawah ke uretra, ada dorongan ke ureter. Yang mana nih nanti kita lihat ada alirannya, ya. Baru terakhir kita gunakan scintigraphy, ya. Ini alatnya agak mahal. Lanjut, ini adalah diagnosis bandingnya demam karena ISPA, demam berdarah. Ini sama-sama demam tinggi, ya. Terutama demam berdarah, malaria, ini demam-demamnya pada tinggi. Jadi kalau diambil diagnosis bandingnya ini, ya, karena tadi sama-sama menunjukkan demam tinggi, ya. Kemudian gejala lain kalau kita menemukan batu saluran kemih, ya, atau phimosis kita temukan. Ya, tata laksananya eradikasi kuman karena kita pikir infeksi saluran kemih etiologinya kuman. Jadi kita kasih antibiotik, ya. Nah, pemilihan antibiotik rawat inap kita lakukan jika memang ada faktor resiko kejang, ada faktor resiko demam nggak turun-turun, ya, hipertermi, hiperpireksia lebih dari 40 derajat, ya, karena bisa beresiko terjadi sepsis, ya. Kemudian bayinya masih kurang dari 3 bulan, ya. Nah, ini kalau kita lihat, boleh kita memberikan antibiotik secara peroral, lihat, ya. Bisa 7 sampai 10 hari, ya. Kadang-kadang sampai 2 minggu kita berikan, ya. Oh, ini masih ada
masih ada kumannya, masih keruh, masih ada leukosituria, lanjut sampai 14 hari. Nanti setelah itu kita evaluasi ulang, ya. Antibiotik yang kita berikan ya biasanya ada golongan amoksisilin, tapi ini udah jarang untuk infeksi saluran kemih. Biasanya kita gunakan cotrimoxazole, cefalosporin golongan pertama, golongan kedua ya, itu juga bisa kita berikan. Salah satunya cefalexin maupun cefixim. Ya, ini kalau kita lihat algoritmanya pada bayi kurang dari 6 bulan, jika kita lihat responsif terhadap antibiotik ya, dalam 48 jam kita anjurkan pemeriksaan USG karena masih kecil ya. Kalau kita temukan atipik ya, nggak jelas nih ya kumannya kuman bukan yang kuman atipik, bisa kita lakukan pemeriksaan USG dulu atau di merkaptonin ya tadi scintigraphy atau PIV intravena pielography intravena ya. Kalau ISK berulang baru USG. Ini sih tahapan berikutnya. Awal tetap menggunakan antibiotik dan evaluasi ya. Kemudian kalau lebih dari 3 tahun ya kita biasanya lebih nggak terlalu inilah advance ya. Jadi ya udahlah observasi aja. Tapi kalau bayi kita kerjakan karena tadi kalau infeksinya berulang, apalagi infeksi saluran kemih atas, maka nanti daerah korteks ginjal, daerah medula ginjal akan menjadi jaringan sikatrik. Bayangkan kalau daerah piramid ginjal, terutama daerah korteks sama medula, terjadi jaringan sikatrik, maka akan terjadi kerusakan pada glomerulus, kerusakan pada tubulus contortus proximal, kerusakan pada tubulus contortus distal. Ya, makanya kalau masih bayi lebih agresif. Ya. Nah ini pemilihan antimikrobanya. Ingat yang sering kita gunakan trimetoprim, sulfamethoxazole ini. Ya, biasanya dia digabung dalam bentuk cotrimoxazole ya dengan dosis sekian ya. Kemudian pilihan lain ya yang secara ini biasa kita berikan secara oral ya. Ini kalau perlu perawatan. Dalam hal perawatan biasanya kita menggunakan ceftriaxone maupun cefotaxim. Kalau dari kedua lini pertama ini kan antibiotik empiris. Artinya antibiotik yang selama ini digunakan di semua rumah sakit masih bagus, masih efektif untuk mengobati ISK ya. Kalau misalnya tidak mempan dengan golongan pertama baru kita lanjut golongan kedua. Nanti biasanya ditambah dengan gentamisin ya karena ini spesifik kuman-kuman anaerob ya. Oke. Selanjutnya ini kita bisa dilihat ya apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan kasus infeksi saluran kemih dan tidak ada perbaikan ya. Nah, komplikasi tadi ya terbentuknya jaringan parut menyebabkan gangguan pada ginjal, pada fungsi ginjal, maka nanti bisa menjadi gagal ginjal akut. Bahkan bisa menjadi sepsis gitu ya. Oke. Parut ginjal bisa terjadi sampai 40% kalau pada pyelonefritis akut. Makanya jangan menganggap remeh kasus-kasus demam tinggi pada anak di bawah 2 bulan, di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun. Pikirkan selalu salah satunya ISK. Ya, apalagi kasus sekarang makin meningkat. Ya, ini adalah faktor resiko di mana terjadi infeksi saluran kemih yang disebut phimosis. Ya, di mana gland penisnya nggak bisa kebuka nih. Ya, gland penisnya kalau didorong ke sini nggak bisa, sehingga kita harus lakukan sirkumsisi. Ya, digunting daerah sini. Kemudian dijahit. Ya, ini akhirnya kalau kita lakukan sirkumsisi, gland penisnya keluar, meatus uretra eksternumnya bisa nampak. Ya, karena kalau dia ketutup seperti ini, aliran kemih ini, cairan air urinnya akan mengalir masuk ke dalam preputium ini, ngumpul di sini. Nah, ini yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Kalau seperti ini kan enggak bersih, ya. Ini bisa dicuci, dibersihkan, dikeringkan. Nah, kalau ini nggak bisa. Jadi urinnya masih banyak kumpul di dalam sini. Ya, makanya dia merupakan resiko. Salah satu resiko seperti ini kita anjurkan pada ibunya untuk dilakukan sirkumsisi sedemikian mungkin. Maka sering pada kasus bayi dengan BAK berdarah, jadi baru lahir, bayinya nangis kalau pipis, pas kelihatan ada darah.
Nangis kalau pipis keluar ada darah. Nah, kasus-kasus tertentu kita sedini mungkin dilakukan sirkumsisi. Bahkan penyembuhan lukanya menjadi lebih baik ya, lebih cepat maksudnya. Karena perdarahannya sedikit ya penyembuhannya, tapi memang harus dilakukan oleh orang yang kompeten, bukan oleh tukang apa ya, adalah mantri atau apa yang belum terbiasa, yaitu hati-hati. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan adik-adik paham. Lanjut ke glomerulonefritis akut ya. Glomerulus ya berarti kenanya di daerah glomerulus ya. Kalau kita lihat ginjal itu terdiri dari glomerulus ya, daerah-daerah yang merupakan sangat mempengaruhi dari fungsi, sangat penting untuk dari fungsi ginjal itu sendiri ya. Nah, kita lihat ada akut post streptococcus setelah infeksi streptococcus. Infeksi streptococcus ini paling sering terjadi pada anak. Salah satunya radang pada tenggorokan, tonsilofaringitis akut, ya, faringitis akut, laringitis, ya. Kemudian sering juga pada infeksi kulit, ya, korengan, pioderma. Pioderma tuh korengan ya. Itu juga sering. Jadi kakinya tuh kalau orang awam bilangnya gudukan kakinya. Jadi sebentar-sebentar gatel, luka-luka di kakinya. Ya, itu rata-rata penyebabnya adalah streptococcus. Nah, streptococcus ini ya paling sering terjadi pada anak dibanding membranosa, proliferatis membranosa, progresif cepat. Ya, jarang. Nah, penyakit ginjal dengan suatu inflamasi peradangan dan proliferasi perubahan ya, perubahan dari struktur dari ginjal itu di sel glomerulus ya. Kemudian mekanismenya terkait dengan imunologis ya, di mana menimbulkan kondisi menjadi patologis ya. Jadi penyebabnya awalnya memang infeksi oleh streptococcus. Kita tahu ada imunitas adaptif, ada imunitas innate alamiah ya. Imunitas alamiah salah satunya tadi mekanisme yang ada di dalam tubuh kita, misalnya terkait dengan fungsi sering berkemih ya. Jadi adanya tekanan pada saat kita melakukan kemih, tekanan yang membuka detrusor, itu misalnya kita berkemih kan harus mengedan. Ketika kita mengedan, terjadi peningkatan tekanan di vesika urinaria. Peningkatan tekanan vesika urinaria yang mengarah ke uretra itu salah satu pertahanan innate alamiah yang menyebabkan kuman yang mau nempel di mukosa vesika urinaria terbawa aliran urin ya. Makanya kenapa tidak boleh nahan kencing? Karena dengan semakin kencing kita akan semakin membuat tekanan pada vesika urinaria yang menimbulkan aliran di mukosa itu sehingga kuman yang tadinya mau nempel keluar ya. Nah, kemudian salah satu lagi adalah adanya sekret di daerah kemaluan ya, yang jangan banyak, jangan bau. Sekret itu salah satu fungsi dari berlendir ya, salah satu fungsinya adalah dia ada imunoglobulin mukosa biasanya imunoglobulin A. Itu juga salah satu yang bisa menjadi pertahanan di daerah tersebut supaya tidak terinfeksi secara langsung ya. Nah, ini pertahanan mekanisme imunologis ini pertahanan mekanisme adaptif ya, di mana terjadi ada antigen dalam hari ini streptococcus, ada antibodi diikat ya. Nah, ini menimbulkan kelainan karena dia bukan di daerah di mana terjadi infeksi, kan infeksinya di tenggorokan, infeksinya di kulit. Nah, dia bukan lari ke situ, sebagian lari ke glomerulus ya. Ini bisa kita lihat tipe-tipe dari glomerulus, tipe-tipe dari streptococcus yang menginfeksi faring dan menginfeksi kulit ya. Nah, ini kalau kita lihat antigen daripada streptococcus ada namanya endostreptosin ya. Ada lagi nephritic strain ya. Nah, ini merupakan streptokinase dan merupakan nephritic plasmin binding protein. Ya, sebenarnya ini kondisinya mirip ya. Nah,
Kemudian ada respon antigen antibodi dan aktivasi komplement. Seperti kita tahu, antigen antibodi dulu. Kalau nggak berhasil, baru mengaktifasi komplement. Ya, akan menarik neutrofil dan enzim lisosim yang mana dia pengen merusak antigen yang sudah diikat oleh antibodi. Ya, tapi karena lokasinya di glomerulus, akibatnya terjadi kerusakan di glomerulus. Ya, hipotesis lain ada neuroaminidase. Ya, yang dihasilkan Streptococcus, tapi dia mengubah imunoglobulin G endogen menjadi autoantigen. Tadi kan ada antigen, antibodi. Kita ingat kalau respon awal antigennya akan diikat oleh imunoglobulin M. Kalian udah lewat imunologi bukan? Udah ya? Oke. Antigen diikat oleh imunoglobulin M. Ya. Lanjut setelah itu baru beberapa jam diikat oleh imunoglobulin G. Nah ini dia mengubah imunoglobulin G yang ada endogen di dalam ginjal di ginjal menjadi auto antigen. Jadi merusakkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia menjadi antigen yang tadinya dia endogen, imunoglobulin menjadi auto antigen ya. Nah, terbentuk lagi karena ada autoantigen, terbentuk autoantibodi. Nah, seperti ini ya, sehingga mengakibatkan pembentukan kompleks yang bersirkulasi di dalam ginjal. Akibatnya ya akan terjadi kerusakan ginjal, ya. Ini kalau adik-adik lihat ya fungsi ginjal mulai dari korteks, medula. Kalau kita lihat ini ada di korteks, ini ada di korteks, ini ada di korteks nih sampai sini ya di korteks biasanya. Ini mungkin apa nih ductus collagen ya. Ductus collagen ini Ansa Henle, kemudian nanti ada ductus collagen baru dia mulai dari medula ya. Nih, jadi proses itu mulai dari sini dulu nih. Korteks ginjal, filtrasi glomerulus ya, ini kan arcus arcuata. Arcus arcuata di sini ya kumpulannya ya. Kemudian di piramis ginjal, lobulus ya. Kemudian nanti di sini terjadi proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi dan ekskresi ya ke sini, ngumpulnya di sini. Bayangkan kalau ini dihinggapi oleh antigen, antibodi, kemudian sitokain, kemudian oleh komplement, terjadi kerusakan pada barang yang sekecil ini, maka akan terbentuk jaringan parut. Kalau sudah terbentuk jaringan parut, tadi pada ISK. Kalau ini kerusakannya di glomerulus, di mana di situ terjadi proses filtrasi ya, maka akan terganggu juga. Nah ini ya kalau kita lihat ya, ini di glomerulus ada kapsula Bowman ya, kemudian kita lihat ada tubulus contortus tubulus proximal ya, kemudian ini Ansa Henle ya, kemudian ini ada tubulus contortus distal, baru ini ductus collagen ya, collecting duct dari berbagai ya yang mengalirkan urin. Nah, ini kalau ada dilihat ini sebenarnya prosesnya ada di korteks dan medula ini ya. Nah, ini kalau lihat penampang ginjalnya ya, inilah terjadi dari proses di sini ya, dari filtrasi, sekresi, reabsorpsi sampai sekresi, ekskresi di sini penampungan urinnya ya. Nanti dia mengumpul di piramis di pielum baru dikirim ke ureter ya. Ini kalau adik-adik lihat ini ya. Ini kalau kita lihat dari filtrasi ya. Kemudian ini terjadi reabsorpsi di sini ya. Kemudian ini juga terjadi reabsorpsi. Kalau ada lihat korteks ya, terjadi filtrasi, reabsorpsi ya. Kemudian terjadi reabsorpsi, terjadi sekresi ya. Kemudian di medula juga terjadi reabsorpsi kembali ya. Kemudian reabsorpsi kembali. Nah, ini fungsi-fungsi seperti ini coba Masya Allah ya. Kalau adik-adik lihat dari barang yang sekecil ini bisa membuat kita nyaman, bisa buang air kecil berapa jam sekali ya. Nah, ini proses inilah yang harus adik-adik nanti pelajari lebih lanjut ya. Dan kalau kita ngelihat lebih ke dalam lagi
dari fungsi-fungsi itu kita bisa lihat bahwa ini juxta ya, juxta glomerulus ya. Nah, kemudian ini arteri aferen ya. Kemudian di sini terjadi proses yang tadi filtrasi glomerulus ya. Kemudian dari filtrasi glomerulus ini kalau kita lihat benda yang lebih kecil lagi ya. Ini di mana darah ya. Kemudian dilakukan filtrasi, kemudian nanti dampung urin. Nah, ulirnya itu kalau kita lihat adanya di sini ya. Di sini nanti tempat penampungan urinnya ya. Kalau ini kan kuning ini ke arah sini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi kenapa bisa pada glomerulonefritis terjadi hematuri. Hematuri itu terjadi karena kerusakan pada kapiler dari glomerulus. Kan glomerulus itu terdiri kapiler-kapiler ya. Kapiler-kapiler yang bergabung. Nah, di kapiler itu kan ada aliran darah. Di aliran darah ada antigen, antibodi dan komplement. Karena rusak pembuluh darahnya ya otomatis eritrosit keluar. Makanya dia gross hematuri. Bukan hematuri biasa, bukan mikrohematuri, tapi gross hematuri. Karena dia gross hematuri, maka akan kelihatan yang keluar itu eritrosit cukup banyak. Ya, ke urin, kan tadi kita lihat ya, penampung urin di sini. Nah, kita tahu tidak hanya eritrosit yang keluar, bahkan protein pun bisa keluar ya. Nah, ini sering terjadi secara epidemik ya. Jadi kalau kita lihat pada satu tempat di lokasi tersebut terjadi bareng-bareng, nggak cuma 1-2. Kalau sporadik cuma 1-2 saja. Ini agak susah sebenarnya ya untuk mengatakan oh ini epidemik sporadik, agak susah ya. Kalau dilihat laki-laki lebih sering memang ya, dan dikatakan ada faktor yang berperan. Nah, ini kasus ringan hanya proliferasi ringan aja ya. Perubahan bentuk dari ginjal mengalami proliferasi ya. Tapi kalau berat sudah terjadi proliferasi dari sel-sel mesangial, dari matriks dan sel endotel yang difus ya. Jadi difus nggak kelihatan batas yang sehat sama batas yang sakit kerusakannya. Gejala klasik sindrom nefritik akut. Kalau nefritik ada komponen hipertensi, bisa terjadi hipertensi dan bisa terjadi hematuri kalau nefritik. Kalau komponen nefrotik lebih banyak komponennya terkait dengan protein urea ya. Kalau kita lihat gross hematuri, udem ya. Kemudian hipertensi, kalau tadi kita lihat sel juxta medularis, kita tahu dia menghasilkan angiotensin ya. Nah, nanti dia akan merubah dengan proses dari 1 ke 2 ya, akan mempengaruhi terjadinya hipertensi ya. Nah, renin angiotensin mainannya kan di situ. Nah, itu akan menyebabkan hipertensi ya. Nah, kemudian bisa juga oliguria karena nggak bisa difiltrasi ya. Demam, Malaysia nih jarang ya, tapi yang paling sering hematuria ya. Ensefalopati terkait dengan hipertensinya biasanya ya. Sakit pinggang terkait dengan tadi ya, hematuria. Hipertensi pada hampir semua GNAPS ya, sering kita temukan. Jadi kalau ada hipertensi kita langsung pikir GNAPS. Memastikan dengan pemeriksaan ASTO. ASTO negatif bukan GNAPS tapi GNA ya. Nah, bisa juga takipnu dan distu jika terjadi udem anasarka ya, atau kongestif, gangguan pada pompa jantung ya. Jadi dekom biasanya. Ya, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah komplement, C3 dan ASTO ya. Kapan kita menentukan etiologinya? Ya, kalau misalnya kita ASTO nggak dapet, komplement nggak ketemu juga, baru kita lakukan kultur karena kultur ini cukup lama, nggak bisa sehari ya. Dan kelainan urin bisa sampai 1 tahun ya. Hematurinya itu terus-terusan, tapi hipertensi mungkin bisa diatasi, tapi hematuri agak lebih lama dari hipertensi. Ini adalah diagnosis bandingnya ya. Istirahat memang ya, kemudian kurangi protein ya, kemudian kita berikan antibiotik karena tadi ada antigen, antigennya ada itu adalah kumannya, bakterinya ya. Kemudian kita memberikan furosemid untuk mencegah terjadi bendungan ya. Kemudian kalau ada hipertensi kita berikan obat-obat hipertensi
Ya, ini terkait dengan fungsi ginjal, tentu kita pemeriksaan urium kreatinin. Ya, kemudian selanjutnya sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini hampir sama, ya. Tapi tadi ingat komponen nefritik melibatkan hipertensi sama hematuria. Komponen nefrotik melibatkan protein urea. Ya, penyebabnya sama lagi. Laki-laki lebih sering. Ya, biasanya kalau yang ini datangnya dengan udem di wajah. Kalau yang tadi udem di wajah, hipertensi, gross hematuri. Dia selalu bilang pipisnya seperti cucian air daging merah, ya. Kalau yang tadi hipertensinya dia nggak tahu, tapi udem di wajah ada. Jadi sama-sama udem di wajah. Yang ini datang dengan udem, yang sana juga datang dengan udem. Yang ini datang dengan urinnya keruh, yang sana datangnya dengan urinnya merah, ya, beda. Nah, ini terkait dengan oliguria. Kalau kita lihat nafsu makan, gejala-gejalanya biasanya namanya udem, ya, namanya ada efusi pleura. Kalau yang tadi jarang efusi pleura, ya. Kalau yang ini udemnya sangat dibanding yang tadi. Ya, kalau ini datangnya dengan gendut. Kalau yang tadi datangnya cuma wajahnya aja yang gemuk, ya. Kalau yang ini udah sampai udem di kaki, udah sampai asites, bahkan sampai efusi pleura, ya. Karena semuanya ekstravasasi di jaringan interstisial, maka tentu yang difiltrasi dan dikeluarkan lewat urin berkurang, makanya menjadi oliguria, ya. Nah, tentu semuanya itu menyebabkan nafsu makan menurun, sakit perut, ya. Sakit perut apa? Karena ada asites, dan kalau terjadi infeksi di daerah asites tersebut bisa terjadi peritonitis yang juga cukup berbahaya dan bisa menimbulkan kematian, ya. Glomerulonefritis paling banyak kelainannya minimal, ya, beda sama dewasa. Makanya ini insya Allah bisa sembuh, ya. Kemudian hematurianya mikroskopis. Kalau yang tadi hematurianya makroskopis, ya. Kalau ini bisa hipertensi tapi nggak banyak. Kalau yang tadi hipertensi biasanya, ya. Rata-rata kedua-duanya masih menunjukkan urium kreatinin masih dalam batas normal, ya. Sindrom nefrotik ditandai namanya sindrom ada beberapa gejala. Gejala pertama protein urea yang tadi komponen nefrotik, berarti protein ureanya, ya. Kemudian protein ureanya, protein yang keluar ternyata adalah albumin melalui urin, makanya albumin urea atau protein urea. Albumin memiliki berat molekul yang besar. Albumin sangat penting untuk menjaga osmolaritas di dalam darah, ya. Akibat albuminnya rendah di dalam darah, maka ya akan menimbulkan tadi tekanan onkotik di dalam pembuluh darah berkurang. Tekanan hidrostatik meningkat, akibatnya terjadi ekstravasasi cairan dari dalam pembuluh darah ke interstisial, ya. Karena yang mempertahankan supaya cairan atau plasma bertahan di dalam pembuluh darah nggak ada, albuminnya keluar, sehingga ekstravasasi ke interstisial akibat tekanan hidrostatik yang meningkat, ya, maka terjadi udem. Nah, sebagai apa ya, kompensasi dari kehilangan albumin, maka terbentuklah hiperkolesterol yang merupakan lipoprotein, ya. Beberapa lipoprotein HDL, LDL itu adalah berkaitan dengan jenis-jenis lipoprotein. Nah, ini akan meningkatkan hiperkolesterolemia. Ini jadi khusus pada sindrom nefrotik akan terjadi seperti ini. Makanya kalau ada anak datang bengkak di wajah, kita harus tentukan sindrom nefrotik, sindrom nefritik. Lihat gejalanya. Ada gejala gross hematuri. Kalau ada gross hematuri atau yang satu keruh, pastiin. Kalau proteinnya lebih dominan, kita arahkan sindrom nefrotik. Kalau hematurianya lebih dominan, kita arahkan GNA. Kalau GNA, kita lakukan pemeriksaan asto, streptococcus, ya, atau kultur. Tapi balik streptococcus dulu, ya. Kalau ada C3 komplement. Kalau ke arah sindrom nefrotik karena protein ureanya yang masif, kita langsung pemeriksaannya albumin dan kolesterol, ya. Seperti itu alurnya.
Makanya saya ceritanya langsung aja. Nah, kalau kita lihat membrana basalis glomerulus ya, ada lamina rara interna yang terletak di antara sel endotel, berarti di dalam ini ya, dan lamina densa. Ada lagi lamina densa di tengah ya. Kemudian lamina rara eksterna yang terletak di antara lamina densa dan sel epitel podosit ya. Jadi dari dalam keluar. Membrana basalis glomerulus merupakan jaringan fibril yang membentuk filter jaringan-jaringan. Melalui inilah ya, komponen ini terdiri dari kolagen tipe 4, laminin dan lain-lain. Salah satunya heparan sulfat proteoglikan yang sangat penting membuat muatan negatif ya. Jadi kita tahu protein itu negatif muatannya. Ketika dia ketemu negatif sama negatif yang di membrana basalis ini akan ditolak. Makanya yang namanya muatan negatif dalam hal ini protein apapun tidak akan bisa difiltrasi di glomerulus, tidak akan bisa. Termasuk darah. Darah itu adalah komponennya sebagian protein. Dia juga sebenarnya nggak bisa lewat kalau nggak ada kerusakan. Hanya saja pada glomerulonefritis terjadi kerusakan sehingga bisa keluar. Nah, pada sindrom nefrotik kehilangan muatan negatif. Justru kehilangan muatan negatif ini yang paling dominan keluar bukan darah, bukan protein-protein yang kecil-kecil, tapi ternyata protein yang cukup penting yaitu albumin. Ya, ini kerusakan muatan negatif, kehilangan muatan negatif ini akibat tadi kerusakan pada heparan sulfat proteoglikan. Ya, ini kalau adik-adik lihat di sini ya, ada sel endotel membrana basalis ya, sel endotel membrana basalis dan sel epitel glomerulus yang mengandung ion negatif dengan adanya heparan sulfat. Ya, ini lihat sel endotel yang paling bawah di A ya. Kemudian ada lagi protein plasma bermuatan negatif ya. Protein plasma bermuatan negatif akan ditolak, nggak akan mungkin masuk ke sini ya. Kemudian nanti ada podosit ya, ini podosit yang ada slit diafragma. Diafragma ini ya merupakan bagian penting untuk tidak keluarnya protein-protein tersebut. Nah, slit ini yang mengalami gangguan. Kalau ini lamina rara interna eksterna ya. Kemudian nih kalau kita lihat di podosit itu sendiri ada nefrin, podosin ya dan lain-lainnya ya. Jadi ini yang bisa lolos ke sini karena ini terbuka. Ini kalau kita lihat ini serabut-serabut yang sangat kecil nggak bisa kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat adanya reaksi antigen antibodi sama dua-duanya imunologi, respon imunologi sama. Cuman patofisiologinya beda ya. Yang ini peradangan di glomerulus, kemudian gangguannya di membrana basalisnya. Kalau yang tadi peradangan di glomerulus, kerusakannya di tadi arteriol yang membentuk di glomerulus itu rusak. Kalau ini di membrana basalisnya, ya jadi beda. Di membrana basalis kehilangan heparat proteoglikan yang menyebabkan muatan negatif hilang. Akibatnya protein keluar. Protein yang keluar jenisnya albumin. Karena albumin menentukan tekanan onkotik di dalam pembuluh darah, maka tekanan onkotik menurun, tekanan hidrostatik yang mengarah keluar ke jaringan interstisial meningkat, yang menyebabkan terjadinya transudasi ke dalam interstisial. Ya, kemudian albumin yang rendah dikompensasi dengan pembentukan lipoprotein. Pembentukan lipoprotein itu akan membentuk pembentukan jenis-jenis kolesterol, ya jenis-jenis lipid di dalam darah, ya LDL, HDL, ya salah satunya trigliserida sehingga menyebabkan hiperlipidemia, ya. Nah ini terjadinya transudasi, ekstravasasi cairan dari lumen pembuluh darah ke interstisial menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah berkurang yang disebut hipovolemi. Hipovolemi berkurang kalau kita ingat kalau sudah ada gangguan di daerah glomerulus dekat dengan sel juxtamedularis. Sel
sel-sel juxta dia akan menyebabkan proses renin-angiotensin, maka nanti akan bermainlah ya tadi nanti ada aldosteron ya, di mana aldosteron kita tahu yang menentukan retensi natrium dan air ya. Nah, kemudian retensi natrium dan air maka cairan dipertahankan. Ya, garam dipertahankan. Ini menyebabkan udem tentunya ya, makin udem jadinya. Ya, seperti ini patofisiologinya. Jarang yang kongenital. Kalau kongenital baru lahir udah ketahuan. Paling sering sindrom nefrotik primer. Enggak ada kelainan ginjal. Enggak ada kelainan dalam hal-hal lain ya. Misalnya enggak ada kelainan yang sering menyebabkan sindrom nefrotik ya. Misalnya penyakit amiloidosis, sindrom Alport, ini penyakit pada ginjal ya. Kemudian penyakit infeksi pasca streptococcus, ini nggak ditemuin nih penyakit-penyakit ini, maka kita sebutnya sebagai nefrotik primer, nggak ada penyebab lainnya ya. Kemudian keluhan sama udem tadi ya, dan ada piting udem ya, beda. Ada piting udem ya, kita temukan piting udem, jadi kalau dipencet menimbulkan bekas ya. Kemudian kita temukan protein urea kuantitatif yang cukup besar, ya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini pemeriksaan darahnya beda sama glomerulonefritis. Tetap kita lakukan ureum kreatinin untuk memastikan fungsi filtrasi, reabsorpsi, sekresi masih tetap berjalan dengan baik. Ya, oke, ini lanjut udem ya. Ini kalau bisa menyebabkan gagal jantung, karena tadi udem. Kalau udem berarti kan aliran balik ke jantung kanan menjadi lebih banyak. Aliran balik ke jantung kanan bisa menimbulkan lebih banyak, akan menyebabkan kerja jantung kanan berkurang. Ya, awalnya bisa dipenuhi, tapi kalau kelamaan bisa berkurang. Kalau berkurang akibatnya terjadi gagal jantung kanan. Kalau sudah gagal jantung kanan nanti menjadi gagal jantung kiri. Kalau sudah gagal jantung kiri maka nanti terjadi gagal jantung kongestif. Ya, kemudian bisa terjadi gangguan nutrisi karena biasanya nggak mau makan karena perutnya buncit, ya kakinya bengkak, badannya nggak enak, lemes, jadi nggak mau makan. Ya, dan bisa menjadi edema hepatal. Ya. Gangguan pada hepar akibat tadi secara komplikasinya ya. Kita tetap memberikan protein karena pada anak masa tumbuh kembang ya. Tapi tetap diberikan tadi medikamentosanya dengan kortikosteroid. Kalau kita lihat kortikosteroid respon yang kita dapatkan bisa relapse ya. Jadi sudah sembuh, proteinnya sudah negatif, beberapa minggu kemudian kita cek ada lagi ya. Bisa juga relapse jarang, bisa juga relapse sering. Ini yang kok sering terjadi, ya. Kalau pasien-pasien saya kebanyakan adalah, mohon maaf, relapse ya. Jadi saya kadang-kadang sedih, kamu kenapa banyak main ya? Kamu kenapa makan makanan yang nggak dipantang ya? Insya Allah sih kalau makanan-makanan yang natural ya, bukan makanan produk transgenik yang model-model sekarang lah, insya Allah sih aman gitu ya. Tapi kalau dia lagi sakit, daya tahan tubuhnya turun karena lelah, itu juga bisa timbul ya. Nah, yang paling kita khawatirkan juga selain relapse adalah ketergantungan dengan steroid. Karena kita tahu ini penyebabnya imunologi. Sama tadi, cuman kalau glomerulonefritis akut ada antigen, ada antibodi. Antigennya streptococcus, kumannya kita habisi dengan antibiotik. Nah, kalau sindrom nefrotik enggak. Ya, dia tetap ada antigen, antibodi, ya, tapi antigennya nggak jelas, bukan streptococcus, jadi nggak tahu antigennya yang mana. Bahkan kalau yang idipiotik juga nggak ketahuan kita apa antigennya. Apakah salah satu epitel, apakah salah satu bagian dari ginjal itu sendiri, kita nggak tahu. Ya, nah itu sehingga membutuhkan pengobatan dengan steroid. Kalau yang tadi pengobatannya bukan steroid, kalau ini dengan steroid. Karena steroid itu akan menekan respon imun. Ya, dengan menekan respon imun, proses antigen antibodi dengan komplement tidak terjadi. Ya, seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan ini resisten steroid. Ya, kalau sudah resisten steroid, terpaksa harus diberikan dengan kemoterapi, obat-obat kemoterapi. Ya. Ini pemantauannya. Oke, ya. Ini tata laksanya dengan kortikosteroid ya. Bayangkan dengan pemberian kortikosteroid, efek sampingnya bisa hipertensi, efek sampingnya bisa sindrom Cushing, efek sampingnya bisa hirsutisme, efek sampingnya bisa gangguan pendek ya, jadi pendek ya, ke arah tulang dan lain-lain ya.
Kalau dihentikan mendadak bisa rebound fenomen. Makanya bahaya ya. Ini komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Pengobatannya 4 minggu dengan kortikosteroid dengan dosis maksimal 60 ya. Kita hitung 2 mili per kilo. Ini dosis maksimal ya. Kemudian setelah respon dalam waktu 2 minggu ya, biasanya kita evaluasi lagi. Nanti baru kita evaluasi lanjutkan ya. Remisi kalau nggak ada protein urea dan tidak ada UDEM dalam waktu 4 minggu. Kalau selama 4 minggu ini bertahan, kita tetap lanjutkan terus ya. Nah, kemudian nanti kita ulang lagi, kalau sudah respon baru kita alternating dose. Alternating dose dengan dosis seperti 2/3-nya, yaitu 40. Dengan hari Senin minum, Selasa enggak, Rabu minum, Kamis enggak, Jumat minum, Sabtu enggak, gitu. Alternating dose ya. Oke, saya satu lagi. Kita sedikit lagi 5 menit, hipertensi. Hipertensi pada anak, mohon maaf, karena tadi semua, kerusakan itu semua bisa menyebabkan hipertensi. Dan kasusnya makin sering. Pasien saya dalam 2 bulan terakhir meninggal karena hipertensi emergensi. Ya, hipertensi yang akhirnya menyebabkan ensefalopati, penurunan kesadaran, dan nggak bisa turun-turun. Ya, ini cukup banyak ya, di Amerika 4,5. Mungkin di Indonesia juga bisa sama karena tadi fast food ya, olahraga berkurang, makanan-makanan segala macam aneh-aneh banyak. Kegemukan ini adalah faktor resiko. Perubahan gaya hidup, kurang aktivitas, main gadget, nonton televisi, makanan tinggi kalori. Ya, kemudian tinggi garam. Ingat loh, kalori dan garam sangat bahaya ya. Pun alkohol, kafein. Nah, kebiasaan adik-adik merokok, kafein, hati-hati juga ya. Jangan karena tren ya, ya sambil main HP, sambil ngerjain apa di itulah kafe-kafe, hati-hati. Jangan banyak-banyak juga minum kafein ya. Kurang tidur dan lain-lain. Dan dengan hipertensi mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk menjadi hipertensi pada masa dewasa. Padahal kita tahu komplikasi hipertensi ke mata, ke ginjal, ya kan, kesusunan saraf pusat, itu kan bisa stroke, ya, gitu, ya. Nah, ditentukan juga oleh jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dalam hal ini memiliki massa otot tubuh, ya, yang lebih besar. Maka kemungkinan hipertensi pada laki-laki menjadi lebih besar dibanding anak perempuan. Ya, nah ini hipertensi ada 2. Karena penyakit tadi glomerulonefritis akut maupun sindrom nefrotik, bisa juga oleh infeksi saluran kemih, tapi jarang. Ya nanti kalau infeksi saluran kemih, kalau sudah terbentuk jaringan parut, ya. Kemudian hipertensi yang tidak disebabkan oleh penyakit lain yang disebut hipertensi esensial dan lebih sering pada remaja di atas ya, jarang di bawah 10 tahun. Jadi lebih tinggi. Nah, ya bisa bilang pasien saya kebanyakan yang hipertensi esensial ini di atas 11 tahun, 12 tahun ya, gitu. Nah, pada anak kecil dan pra-remaja sebagian besar hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal ya, pra-remaja ya. Nih, jadi hati-hati ya. Termasuk salah satu penyakitnya adalah batu ginjal ya. Gejala dan tanda pada bayi bisa ada sesak nafas, berkeringat, gelisah, tapi memang saya belum nemuin nih pada bayi ya. Kemudian yang sering saya temukan pada anak yang lebih besar ya, kejang biasanya datangnya. Kalau nggak kejang, penurunan kesadaran sama sakit kepala. Ini ketiga ini yang sudah berkali-kali datang ke UGD di rumah sakit ya. Jarang yang nyeri dada, jarang ya. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan AAP bisa dilihat ya. Nih, tekanan darah normal, hipertensi tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Kemudian kerusakan target organnya di mana aja ya. Bisa dilihat di mata, telinga, kepala dan lain-lain ya. Ini kerusakan target-target akibat hipertensi ya. Kemudian ini tata laksananya ya, dengan diuretika dulu, dosisnya minimal, atau penghambat adrenergik alfa maupun beta, dosisnya minimal ya. Kemudian tekanan darah tidak turun, baru ditambahkan penghambat adrenergik. Kalau yang ini diuretika. Jadi ini dulu mainannya, diuretika dulu ya, baru nanti golongan-golongan yang lain ya. Sampai di sini terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung japri saya aja ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas ya? Halo, ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak? Izin dok, seperti sudah cukup. Suara saya jelas nggak?
Dok, sepertinya Jelas, Dok. Pada denger nggak sih? Kok nggak ada yang respon? Oh, Izin, maaf, saya Dok, dimatiin. sudah jelas, Dok. Halo? Iya, Dokter, suaranya Iya, jelas. Dok. Sudah jelas, Dok, suaranya. Maaf, saya matiin dulu ini. Ternyata ada di sini. Halo? Sudah ya? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Ya. kasih dokter. Ya, baik, makasih. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Ini pamit ya. Yuk.